Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri 20 Bangkalan Barat, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru sekalian yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata oleh Ibu Herlina SPD CGP Angkatan 10. Sebelum itu diminta kepada hadirin semua untuk berdiri seraya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepadanya dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya hadirin diminta untuk duduk. Sebelum itu, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kegiatan kita pada hari ini dapat berlangsung dengan baik. 1, 2, 3, mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri 20 Bangkalan Barat. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat calon guru penggerak, yang terhormat rekan-rekan guru, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan di tempat yang sederhana ini. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih sebagai kepala sekolah karena ada guru yang mendaftar sebagai guru penggerak, dan mudah-mudahan dia bisa lulus untuk sampai tahap ini, dan ini merupakan suatu kebanggaan untuk SD Negeri 20 Bangkalan Barat karena di antara ribuan guru di berbagai sekolah
Ibu Herlina terpilih sebagai salah satu di antara mereka. Saya memotivasi guru-guru lain untuk turut serta mendaftar calon guru penggerak untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya demi kemajuan sekolah. Dan selanjutnya saya harapkan guru-guru lain bisa menimbang dan berbagi ilmu dengan Ibu Herlina agar ilmu yang diperoleh ketika mengikuti pendidikan guru penggerak bisa dibagikan kepada guru-guru untuk kemudian diterapkan di sekolah. Kepada Ibu Herlina, saya sangat berharap ilmu-ilmu yang diperoleh selama mengikuti kegiatan guru penggerak tidak berakhir hanya sebagai formalitas saja, tetapi bisa diterapkan kepada siswa. Demikianlah kata sambutan saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pemaparan materi terkait dengan budaya positif di sekolah oleh Ibu Herlina. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir pada pagi hari ini dan rekan-rekan guru yang sama-sama saya hormati dan saya berterima kasih hari ini bisa hadir untuk melakukan penerapan aksi nyata diseminasi modul 1.4. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan, umur yang panjang untuk bertemu dan berkumpul di tempat ini. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan atau melakukan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Baiklah, perkenalkan, ini adalah Detranda Asrawati SPD MPD selaku fasilitator guru penggerak. Dia adalah orang yang sangat berkompeten dalam hal ini yang memberikan motivasi bagi saya sebagai calon guru penggerak. Dia berasal dari Bulukumba. Terus pengajar praktik ini adalah Andi Herawati yang mungkin tidak asing lagi, kita sudah mengenal. Dia berasal dari UPT SD 1 Bangkalan Barat. Dan saya sendiri Herlina SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SD 20 Bangkalan Barat. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke kompetensi lulusan modul 1.4. Nah, di sini modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Yang pertama, guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Adapun capaian umum modul 1.4, yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid.
Yang keempat, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan murid. Baik Bapak Ibu, sekarang ada pertanyaan pemantik. Nah, tapi sebelum kita masuk di pertanyaan pemantik ini, saya memberikan dulu ice breaking kepada Bapak Ibu. Nah, ceritanya seperti ini. Ini untuk melatih pemahaman Bapak Ibu agar bisa dipahami ini ice breaking tersebut. Seperti ini. Saya bacakan clue-nya. Saya seorang sopir. Di perempatan pertama, saya mengambil penumpang sebanyak 3. Di perempatan yang kedua, saya mengambil penumpang sebanyak 5. Sekarang di perempatan yang terakhir, saya menurunkan penumpang tersebut 2. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, kira-kira sopirnya umurnya berapa dan memakai baju warna apa? Bapak Ibu? Ya? Bajunya kuning. Siapa yang bisa berkomentar? Ya, bajunya warna ya. Bajunya Ibu warna Ruslia. kuning, umurnya 53. 53. Luar biasa. Siapa lagi? Ya, Bu Ani. Bajunya warna biru, umurnya 35. Ya, bajunya warna biru, umurnya 35. Ada lagi? Ya, Ibu Nali. Kira-kira umurnya sekitar 40-an dan bajunya berwarna hijau melon. Hijau apa namanya? Itu hijau melon. Terima kasih atas jawaban dari rekan-rekan guru yang luar biasa. Ada yang bilang memakai baju biru, umurnya 50 tahun. Tapi di sini kita mengasah pikiran kita bahwa clue-nya adalah saya seorang supir, berarti saya sendiri. Berarti jawabannya adalah saya berumur sekitar 40 dan memakai baju warna lain. Seperti itu Bapak Ibu guru. Beri dulu aplaus untuk semua guru. Baiklah, kita masuk di sini di pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaannya di sini, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Bapak Ibu di sini apakah setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju tidak? Tidak. Alasannya? Ibu Ani? Menurut saya hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak, melainkan anak lebih kepada rasa takut. Ya, luar biasa. Betul, kalau hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Kenapa? Karena hukuman itu termasuk adalah suatu tindakan yang bisa menakuti seorang anak dan bisa memunculkan rasa dendam kepada guru yang memberikan hukuman tersebut. Nah, di sini yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman atau hal positif di sini. Setuju atau tidak? Nah, mungkin jawabannya di sini bervariasi. Ada yang mengatakan setuju, ada yang tidak. Tapi dalam hal ini, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca ini bukan adalah hukuman, tapi ini adalah konsekuensi yang diberikan kepada anak tersebut untuk membersihkan halaman sekolah, karena itu adalah meningkatkan
melakukan disiplin anak. Jadi ini bukan hukuman Bapak Ibu, tapi sekedar konsekuensi. Nah, yang ketiga di sini memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak setuju? Karena apakah seorang siswa harus setelah dia mendapat penghargaan diberi hadiah baru dikasih penghargaan Iya. setelah dia dikasih hadiah baru mau belajar. Iya, betul sekali. Di sini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jangan sampai anak didik nanti dikasih penghargaan atau hadiah baru dia belajar. Berarti bukan dari dalam dirinya untuk mau belajar, tapi dengan sogokan atau berupa hadiah baru dia mau belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, sekarang kita akan membahas tentang konsep budaya positif, di mana di sini ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Baik Bapak, Ibu, sekarang kita masuk di pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini ada terbagi atas 6. Yang pertama itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima gotong royong, yang keenam adalah kreatif. Jadi itulah profil pelajar Pancasila. Sekarang Bapak Ibu, kita masuki perubahan paradigma, di mana kegiatan ini adalah kegiatan kepalan tangan. Jadi misalnya Ibu Nurheda dengan Ibu Roslia ini adalah dilambangkan sebagai A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Coba diletakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, sekarang coba Bapak Ibu mengambil barang berharga yang ada di sampingnya. Terus Ibu genggam dengan sekuat tenaga. Ya, coba dilakukan. Setelah itu teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta agar memberikan benda tersebut. Jadi ini Ibu Nurheda mengambil benda ke Ibu Roslia. Apakah Ibu Roslia akan memberikan benda tersebut atau membuka benda dari kepalan tangannya atau seperti apa? Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah Roslia akan membuka kepalan tangannya? Dan bagaimana usaha Nurheda untuk mengambil atau membujuk Roslia tersebut? Coba diperhatikan. Ini Nurheda, bagaimana caranya supaya Roslia bisa memberikan benda tersebut? Mau itu merayu, membujuk, bahkan menyogok. Bagaimana Ibu Roslia? Apakah benda tersebut akan dibuka kepalan tangannya atau seperti apa? Bisa memperlihatkan benda yang ada di kepalanya. Kalau bisa, ya tolong. Saya butuh sekali untuk melihatnya. Jadi ini Nurheda sudah berusaha, tapi Roslia
betul-betul dia tidak mau membuka kepala tangannya. Apa yang terjadi dengan Ibu Roslia? Karena benda yang ada di genggaman saya itu sangat penting bagi saya dan tidak bisa dilihat orang lain. Berarti betul-betul ini Roslia adalah dia mempertahankan benda tersebut karena betapa pentingnya berharganya benda tersebut sehingga dia tidak mau memperlihatkan dengan cara apapun. Jadi di sini kembalikan lagi bahwa segala yang terjadi itu kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk di disiplin positif. Nah di sini apakah makna dari disiplin? Disiplin di sini berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya kita belajar. Nah makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid itu menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diane Gossen 1998. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada terdiri dari 6. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Yang keenam adalah kreatif. Adapun disiplin positif di sini ada 3. Yang pertama hukuman, di mana hukuman di sini adalah sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Yang kedua, anak belajar menyembunyikan kesalahan dan mendorong menyalahkan diri. Dan ketiga, dibuat oleh guru. Nah, di sini konsekuensi memerlukan monitoring terus-menerus dari guru. Yang kedua, mendorong kepatuhan dan murid. Belajar taat pada peraturan. Yang ketiga dibuat oleh guru dan murid. Yang ketiga di sini restitusi. Yang pertama murid belajar bertanggung jawab dalam perilakunya. Yang kedua mendorong disiplin positif. Yang ketiga anak belajar memecahkan masalahnya sendiri. Yang keempat dibuat oleh murid yang dikenal dengan keyakinan kelas. Nah, adapun di sini motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen bahwa perilaku manusia itu ada tiga. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini Bapak Ibu, sekarang ada namanya tindakan guru. Nah, kira-kira apakah hukuman atau konsekuensi yang harus kita berikan ketika ada tindakan guru yang dia lakukan? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Kalau mencatat 100 kali ini termasuk konsekuensi buat anak didik kita atau seperti hukuman? Ya, ini adalah betul sekali hukuman bagi anak. Karena kalau kita mencatat 100 kali dalam buku kalimat, sama saja kita anak-anak memberi hukuman yang sangat luar biasa. Jadi ini bukan konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Yang ketiga di sini, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga termasuk hukuman bagi anak didik. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Nah, di sini kalau kita seorang siswa telah mengganggu temannya dengan mengambil kertas, maka konsekuensinya adalah menggantikan kertas tersebut. Yang kelima di sini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Itu termasuk hukuman karena mengenakan sepatu itu seharian di sekolah dengan mengenakan sepatu hitam itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK termasuk hukuman. Baik Bapak Ibu guru, sekarang mungkin Bapak Ibu kenal ini gambar. Dia adalah seorang bapak pendidikan, Ki Hajar Dewantara, di mana merdeka menurut Ki Hajar Dewantara di sini artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita sebagai guru jangan cuma seenaknya memerintah, tapi kita dulu harus memerintah diri sendiri seperti itu. Lanjut, di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga, kekuasaan power. Yang keempat, kebebasan adalah freedom. Yang kelima, kesenangan adalah fun. Nah, ini Bapak Ibu harus Ibu ketahui bahwa di sekolah atau di anak didik kita itu harus kita kenali apa saja kebutuhan yang dia butuhkan. Jadi yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya dia butuh kesehatan, rumah dan makanan. Contoh, ketika ada siswa yang mengambil makanan temannya, itu berarti siswa tersebut butuh makan. Jadi jangan sekali-kali kalau misalnya ada siswa yang mengambil makanan temannya, kita tidak tahu bahwa ini siswa butuh makan juga. Terus yang kedua, kasih sayang di sini adalah kebutuhan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Di sini contohnya ketika ada siswa yang keluar masuk di saat pembelajaran berlangsung, berarti siswa butuh untuk disayangi, butuh untuk diterima. Jadi jangan disalahkan siswanya Bapak Ibu, tapi kita mengoreksi diri sendiri, kira-kira siswaku kalau seperti ini dia butuh disayangi. Yang ketiga di sini penguasaan. Penguasaan di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi seorang penguasa di sini adalah seseorang yang mempunyai prestasi yang luar biasa. Nah, di sini contohnya ketika ada siswa yang selalu ingin dikerjakan tugasnya, berarti siswanya adalah penguasa. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mengalami bahwa atau pernah melihat siswanya seperti itu, kerjakan tugasnya, berarti dia siswa ini adalah siswa yang ingin jadi penguasa.
Yang keempat di sini kebebasan. Kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi pemilik, memiliki kepilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini siswa butuh menggambar, contohnya seperti itu. Apabila kita mengajar dalam kelas, terus ada siswata yang ingin menggambar, baru kita memilih pembelajaran untuk berbicara, maka di sini kita tidak mengenali siswata bahwa siswa ini maunya menggambar. Jadi siswa juga butuh kebebasan. Jadi bebaskan saja apa yang membuat siswa itu senang dalam belajar. Ya, yang kelima adalah kesenangan di sini, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain, tertawa. Jadi di dalam kelas itu bagaimana pembelajaran bisa membuat murid senang, yaitu dengan salah satunya memberikan ice breaking. Karena itu adalah membuat semangat siswata dalam pembelajaran, jadi tidak istilahnya ya betul. Jadi di sini adalah pemberian ice breaking itu adalah membuat siswa kita senang dalam proses pembelajaran. Baiklah, sekarang kita masuk di keyakinan kelas. Di sini pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berpartisipasi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Mengapa kita tidak pakai peraturan saja di dalam kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena di sini kenapa kita tidak pakai peraturan? Peraturan itu apabila kita melanggar, maka kita mendapat hukuman. Jadi mengapa harus keyakinan? Karena kalau keyakinan yang kita pakai atau gunakan, maka kita hanya mendapat konsekuensi. Jadi di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, kita kembali lagi di sini di nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ini adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Itu termasuk adalah kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini adalah saling menghargai dan berkomitmen bahwa kita harus datang tepat waktu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada dua warna kesepakatan kelas, ada warna hijau, ada warna putih. Kira-kira kalau kita kembalikan tadi ke nilai-nilai kebajikan universal, kira-kira mana di sini sebenarnya kesepakatan kelas yang sesuai dengan keyakinan nilai-nilai kebajikan? Apakah yang warna hijau atau yang berwarna putih? Hijau. Yang hijau atau yang putih? Kalau kita kembali ke nilai-nilai kebajikan, yaitu kita harus saling menghargai, saling menyayangi, kira-kira yang mana di atas kesepakatan kelas yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut? Putih. Iya, yang putih. Jadi kita di sini walaupun tidak perlu banyak-banyak kesepakatan kelas, intinya kita harus memahami apa maksud dan tujuan kesepakatan kelas kita. Jadi di sini sebenarnya kesepakatan kelas sesuai dengan nilai kebajikan adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi 3 sebenarnya di sini kesepakatan kelas, tapi maknanya sangat luar biasa. Terus kita lanjut di posisi kontrol restitusi.
Di sini posisi kontrol restitusi ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Jadi di sini adalah penghukum di mana kita sebagai guru di sini adalah bagaimana cara menghukum adalah dengan menunjuk-nunjuk, itu adalah hukuman secara verbal. Jadi ada namanya hukuman secara fisik yaitu dengan memukul. Pembuat rasa bersalah di sini adalah seorang guru yang menanyakan sesuatu dengan lambat, tapi kata-katanya menyalahkan siswa. Teman di sini adalah dia sangat dekat dengan guru, membuat siswa tersebut menjadi manja. Di sini pemantau dia mengandalkan dengan catatan. Manajer di sini adalah dia suaranya tidak keras, dia netral dan menjadikan siswa kita menjadi bertanggung jawab dengan masalah yang dia hadapinya. Baiklah, kita saksikan video tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan mengumpat dendam. Ibu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Aku. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa
dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Bapak Ibu, Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. iya Bu, habis ibu saya membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Bapak Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi. Lalu saya harus tinggal kelas, harus jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa dalam tes malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas reguler. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid bertanggung jawab sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Bapak Ibu, Murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. baik Bapak Ibu, itulah tadi sebuah video tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama di sini adalah penghukum, di mana tindakan yang dilakukan seorang guru adalah dia memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Nah, di sini perkataan yang sering kita lakukan adalah kalau kau terlambat lagi. Nah, seperti itu akibatnya murid tidak peduli lagi dengan gurunya atau tugas sekolahnya dan bisa membuat murid tersebut menjadi pendendam. Nah, di sini posisi pembuat merasa bersalah di sini adalah guru mendiamkan, tetapi kata-katanya di sini membuat siswa tersebut merasa bersalah dan menyalahkan siswa tersebut. Akibatnya murid merasa dirinya tidak dihargai. Dan posisi yang ketiga di sini teman di sini adalah bagaimana ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Di mana positifnya di sini kita sebagai guru bisa berkolaborasi dengan siswa atau sekedar curhat. Tapi di sini sisi negatifnya adalah membuat siswa menjadi manja dan tidak mandiri. Dan yang keempat di sini adalah posisi kontrol pemantau. Jadi di sini posisi kontrol pemantau adalah mencatat semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan, sehingga dampaknya ke siswa itu membuat siswa merasa tertekan. Nah, yang terakhir di sini adalah posisi manajer. Di sini adalah bertanya dan membuat kesepakatan. Dan dampaknya kepada siswa tersebut, siswa bisa mengakui kesalahannya dan bisa mempertanggungjawabkan apa kesalahan yang telah dia lakukan. Jadi kira-kira di 5 posisi kontrol itu mungkin Bapak Ibu guru sudah pahami yang mana sebenarnya yang harus kita terapkan kepada anak didik kita. Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Lanjut Bapak Ibu guru, sekarang kita bahas tentang restitusi. Di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Jadi itulah posisi restitusi yang harus kita terapkan untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Adapun ciri-ciri restitusi, yang pertama itu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk memperbaiki kesalahan.
Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun anak untuk kembali ke dalam diri. Yang kelima, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang keenam, restitusi fokus pada solusi. Jadi di sini yang harus kita terapkan restitusi, karena apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, maka dengan restitusi ini kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut dan memperbaiki hubungan antara siswa. Lanjut, ada pun di sini adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menyatakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas adalah setiap orang pernah melakukan kesalahan, namun bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi bagaimana kita sebagai guru di saat ada siswa yang melakukan kesalahan, jangan menambah kesalahan tersebut, tapi kita memerlukan di sini menstabilkan identitas siswa dengan cara melakukan pembimbingan kepada siswa tersebut. Terus setelah itu, setelah kita menstabilkan identitas, kita masuk di validasi tindakan yang salah dengan cara menanyakan apa kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Seperti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan ini. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita sebagai guru harus menanyakan apa kesalahan yang dibuat oleh siswa dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini yang pertama, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi kita kembali lagi ke keyakinan kelas. Nah, setelah kita mengingatkan murid kita tentang apa yang sudah kita yakini atau kesepakatan kelas, maka siswa tersebut akan paham bahwa ada keyakinan kelas yang saya tidak lakukan. Yang kedua di sini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi siswa tersebut dengan melakukan segitiga restitusi bisa melakukan atau mempertanggungjawabkan kesalahannya, mengakui kesalahannya, dan meminta maaf dengan apa yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan tersebut. Baik Bapak Ibu, sekarang ada video tentang segitiga restitusi. Prosesnya ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru belajar dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain seperti ini Pak? Ya aku marah Pak. Aku balik ke TDK di depan Pak. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga karena apabila ada yang membutuhkan Bapak positif. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngapain TDK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Tapi kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya diam saja. Ya wajar mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat
maupun kamu tidak kita bagi katakan yang mengatakan. Iya Pak, itu saya masih bersalah dan saya mau bersalah juga. Terus padahal saya pasti bela-bela. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta kita di kelas. Tindakan kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau mentipak tidak. Enggak lah Pak, capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya masih terlibat lain. Tapi saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak bersikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang disepakati yang perlu kita jalankan. Apabila tidak sedang marah, Ya, saya bisa beraktif, melainkan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, belum juga sedikit mau apa lagi. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Iya Pak. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Jadi lah, bangga dan sabar dan bersabar. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Bapak Ibu, itulah tadi video tentang segitiga restitusi, di mana ketika ada masalah maka kita sebagai guru harus mengidentifikasi atau mencari apa permasalahan dan bagaimana kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Dengan seperti itu kita memakai posisi kontrol manajer. Baik Bapak Ibu, sekarang untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi inilah pertanyaan yang harus kita lontarkan kepada murid kita apabila kita akan menstabilkan identitas. Yang kedua di sini validasi kebutuhan. Nah di sini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah apa yang harus dilakukan guru? Yang pertama itu kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi ini ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, validasi kebutuhan yang kita harus terapkan itu dengan mengajukan sebuah pertanyaan kepada anak didik kita. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut di menanyakan keyakinan.
Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di saat kita menanyakan keyakinan kepada siswa kita, maka yang harus dilakukan guru di sini atau yang harus ditanyakan adalah apa nilai kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, maka yang kita tanyakan di sini adalah apa keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini yang kita sering lakukan adalah segitiga restitusi, di mana sebuah konsep yang menekankan 3 elemen kunci dalam proses penyelesaian konflik dan pemulihan setelah terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Jadi konsep ini sering digunakan dalam konteks keadilan restoratif, di mana fokusnya adalah pada pemulihan hubungan dan reparasi bagi korban. Jadi kita perlu ketahui Bapak Ibu bahwa segitiga restitusi di sini yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua palliasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di tempat ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Lelina. Selanjutnya kami buka sesi tanggapan atau pertanyaan kepada Bapak Ibu. Silahkan kalau ada yang menanggapi atau bertanya. Kepada Ibu Nurheda dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman? Berikan satu contoh. Terima kasih. Baik, itulah tadi sedikit pertanyaan dari Ibu Nurheda kepada Ibu Helena. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Nurheda yang begitu luar biasa, di mana di sini dia mempertanyakan tentang apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi serta contohnya masing-masing. Nah, di sini hukuman adalah tindakan yang sengaja diberikan untuk menghukum perilaku yang tidak diinginkan. Nah, ini seringkali dapat menimbulkan bagi siswa tentang dia tidak nyaman atau dia sebagai membuat rasa dendam sebagai bentuk pembalasan kepada guru tersebut yang memberikan hukuman. Terus konsekuensi di sini artinya dia lebih alami dan logis dari tindakan seseorang yang tidak menimbulkan hukuman. Seperti itu, di mana contoh dari hukuman yaitu lari mengelilingi lapangan, basket 2 kali karena terlambat hadir, itu adalah hukuman, contoh hukuman yang diberikan kepada anak. Sedangkan contoh dari konsekuensi di sini adalah menggantikan kertas tugas teman yang sedang dicoret-coret, seperti itu. Baik, mari kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempertanyakan yaitu ketika seorang murid mengganggu temannya, konsekuensi seperti apa yang harus saya berikan kepada murid tersebut?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pertanyaan dari Ibu Roslia. Sekarang kita serahkan untuk dijawab oleh Ibu. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Roslia, di mana di sini adalah mengalami suatu kejadian siswa yang sering mengganggu temannya. Kira-kira kita harus memberikan konsekuensi seperti apa? Apakah hukuman atau konsekuensi saja yang kita berikan? Nah, kita kembali lagi ke disiplin positif di sini, bahwa apabila kita ada siswa yang melakukan hal seperti itu, maka kita sebagai guru tidak boleh memberikan hukuman kepada anak didik kita, melainkan konsekuensi dengan kembali ke restitusi tadi, bahwa bagaimana kita bisa menstabilkan identitas dan dengan menanyakan validasi tindakan dan juga menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini siswa tersebut kita tanya, apa masalahmu, kenapa bisa seperti ini. Jadi kita sebagai guru harus melakukan posisi kontrol manajer, di mana kita bertanya kepada siswa untuk mendapatkan jawaban yang jujur dan bisa mempertanggungjawabkan apa kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut dan mengakui kesalahannya dengan cara meminta maaf kepada teman yang tadi yang diganggunya seperti itu, Ibu Roslia. Baik, itulah tadi jawaban dari pemateri. Kepada Bapak Ibu mungkin ada tanggapan atau masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya mungkin tidak akan memberikan pertanyaan, tapi saya ingin sedikit menanggapi yang mungkin bisa jadi refleksi untuk kita semua, khususnya saya sebagai tenaga pendidik, bahwa setelah menerima materi mengenai budaya positif ini, sebagai seorang pendidik, saya merasa selama ini saya melakukan sebuah kesalahan, di mana kesalahan saya itu saya bertindak sebagai penghukum pada murid-murid, padahal ternyata itu adalah suatu kekeliruan. Jadi setelah mendapatkan materi ini, mungkin ke depan saya akan merubah posisi saya dari sebagai penghukum menjadi posisi manajer, yang bukan hanya memberikan hukuman tapi juga memberikan mencari solusi bagaimana supaya siswa lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi tanggapan dari teman-teman sekalian. Selanjutnya mungkin akan ada sedikit saran atau kritik dari para Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana ke depan Ibu Herlina ini bisa lebih membangun lagi bagaimana sih presentasi yang baik itu, bagaimana sih seorang guru yang baik itu. Jadi mungkin ada sedikit saran kah atau kritik dari Bapak Ibu sekalian? Sedikit dulu, saya ingin terima kasih untuk tanggapan dari Ibu Ani, bahwa di dalam posisi kita sebagai guru ada posisi kontrol di sini yang harus kita lakukan. Nah, selama ini mungkin sebelum saya ikut calon guru penggerak, posisi kontrol ini sebagai penghukum juga sering saya lakukan untuk menghukum siswa. Nah, tapi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya baru paham bahwa posisi penghukum itu tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Nah, yang paling tepat di sini yang harus kita lakukan adalah posisi kontrol manajer, di mana kita sebagai guru harus mempertanyakan keyakinan apa yang telah disepakati oleh siswa dan terus siswa tersebut bisa mempertanggungjawabkan masalahnya, mengakui kesalahannya dan bisa memperbaikinya dengan cara meminta maaf, seperti itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu, mungkin selama saya memaparkan materi di atas, saya minta
saran, kritikan dari Bapak Ibu tentang penampilan tadi setelah saya memaparkan materi tentang budaya positif. Baik, telah tadi presentasi dari Ibu Herlina serta umpan balik dan tanya jawab dari rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, mungkin dari hadirin sekalian ada yang ingin memberikan kritikan atau saran guna membangun Ibu Herlina bagaimana ke depannya agar bisa lebih baik lagi dalam presentasinya. Kepada Bapak Ibu mungkin ada yang ingin memberikan kritikan atau saran, silahkan. Atau Ibu Kepala Sekolah, kalau mungkin ada kritikan atau saran mengenai hal tersebut, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana tadi Ibu Herlina telah memaparkan beberapa bagian dan ada kritikan sedikit dari saya. Kritikan saya yaitu agar ketika melakukan presentasi tidak terlalu monoton untuk membangun suasana agar tidak terlalu monoton. Dan untuk saran-saran saya yaitu terkait dalam pemanfaatan teknologi yang dilakukan saat presentasi agar bisa ditularkan ke guru-guru yang ada di sekolah ini serta membimbing guru agar mampu menerapkannya dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Demikianlah kritikan dan saran saya. Mudah-mudahan ke depannya para guru juga bisa ikut seperti ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan kritikan dari Ibu Kepala Sekolah. Dengan kritikan itu terlalu monoton. Insya Allah ke depan saya akan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan saya. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas kritikan yang diberikan kepada saya. Baik, itulah tadi serangkaian acara yang telah kita lakukan pada kesempatan kali ini. Marilah kita bersama-sama menutup kegiatan kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya selaku MC pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelas silahkan tempelkan di atas di papan tulis. Oke, silakan maju ke depan. Sekarang coba perwakilan dari Putri untuk membacakan kesepakatan kelas. Silakan Firman. Putra juga seperti itu, kecil saja Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketiga, minta izin jika ingin keluar ruangan. Yang keempat, kami akan menjaga kebersihan dan keterampilan kelas. Yang kelima, berbicara dengan sopan. Yang keenam, berpakaian dengan rapi. Yang ketujuh, membersihkan lingkungan sekolah. Yang kedelapan, merapikan buku. Yang kesembilan, kelas dengan bersih dan rapi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesepakatan kelas ini. 1. Menghargai guru dan teman-teman. 2. Menjaga keterampilan kelas. 3. Mengerjakan tugas. 4. Berbicara dengan sopan. 5. Berbicara dengan sopan. 6. Berdoa sesudah belajar. 7. Berdoa sebelum belajar. 8. Saling sopan santun sama guru dan teman. 9. Berdoa sebelum belajar, berdoa setelah belajar. 10. Mengerjakan tugas tepat waktu.